Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Zahira Arifa dengan NIM 2400540. Di sini saya akan membuat peta perubahan NDBI sesudah dan juga sebelum terjadinya longsor di Kabupaten Cianjur, Kecamatan Agriban. Nah, di sini pertama-tama buka aplikasi ArcGIS Pro terlebih dahulu. Setelah terbuka, buat file untuk menyimpan semua data-data yang sudah dibuat nantinya. Setelah terbuka, masukkan data-data yang diperlukan. Nah, di sini data yang diperlukan itu ada data citra dan juga batas kecamatan. Nah, citra yang dipakai karena kita buat yang sesudah dan juga sebelum terjadinya longsor, jadi kita pakai 2 tahun. Yang pertama itu tahun 2024 di bulan Oktober, kemudian yang kedua tahun 2025 di bulan Februari. Karena terjadinya longsor di Cianjur pada bulan Desember di tahun 2024. Masukkan citranya band 6 dan juga band 5 karena kita akan membuat peta NDBI dari citra Landsat. Setelah dimasukkan kecamatan juga, kita lakukan raster kalkulator. Setelah dilakukan raster kalkulator, diekstrak by mass sesuai dengan kecamatannya. Kemudian simpan filenya ke folder yang kita sudah siapkan. Setelah selesai diekstrak by mass, semuanya sudah terpotong, citranya sudah terpotong sesuai dengan wilayah kajian yang kita inginkan. Matikan semuanya agar tidak berat ya. Kemudian kita lakukan reclassify, lalu masukkan input rasternya dengan extra by mass sebelum, kemudian value tetap value, dan classify-nya kita samakan dengan jurnal yang dipakai. Di jurnal yang dipakai itu terdapat 4 kelas, maka di sini juga menyesuaikan 4 kelas, dan jangan lupa diganti menjadi manual interval metodenya. Kemudian ubah sesuai dengan jurnal yang dipakai. Setelah diubah, kita buka atribut tabelnya. Setelah dibuka atribut tabelnya, buat field baru dengan klik add. Kemudian field name-nya diganti dengan nama keterangan, karena akan kita masukkan keterangan kelas dari setiap kelasnya yang sudah dibuat di Classify tadi. Teks jangan lupa diganti. Kemudian kita masukkan keterangan per kelasnya itu apa saja berdasarkan jurnal yang dipakai. Di sini keterangan kelasnya itu ada sangat rendah, sedang, dan juga tinggi karena terdapat 4 kelas. Kemudian setelah kita reclassify, kita raster to polygon. Raster to polygon, input reclass yang sudah kita klasifikasi sebelumnya. Kemudian value-nya kita ganti dengan keterangan kelas. Lalu klik run. Jangan lupa juga diganti nama filenya sesuai apa yang kita inginkan namanya, dan disimpan ke folder yang sudah kita siapkan. Kalau sudah disimpan, selanjutnya kita cek dulu atribut tabelnya apakah sudah masuk datanya. Kalau sudah masuk berarti sudah betul. Kemudian kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu dengan mencari tools dissolve. Kemudian input feature-nya masukkan yang file sebelum, kemudian output-nya tulis sesuai apa yang diinginkan. Kemudian dissolve fields-nya masukkan keterangan kelas yang tadi sudah diisi dengan masing-masing keterangannya, dan bisa diklik run. Setelah sudah, maka sudah terklasifikasi dan juga sudah masuk ke dalam atribut table data yang
sudah dibuat. Nah, bisa diganti dengan simbologinya itu diubah ke unique value, kemudian fields-nya keterangan kelas, dan warnanya bebas. Untuk warnanya dikelaskan sesuai dengan agar lebih mudah terbaca, maka jangan yang terlalu sama atau nyaru gitu warnanya. Setelah di simbologi, kita bisa lanjut ke citra yang selanjutnya, karena yang sekarang sudah selesai yang sebelum NDBI-nya, kita lanjut ke yang sesudah terjadinya longsor. Jadi kita pakai citra yang sesudah longsor, yaitu pada bulan Februari tahun 2025. Masukkan citranya, kemudian stepnya seperti tadi. Setelah dimasukkan, kita raster kalkulator dulu. Setelah di raster kalkulator, kita bisa lanjut ekstrak by mass. Setelah itu, setelah di ekstrak by mass, kita bisa lanjut reclassify menggunakan jurnal yang tadi juga. Jangan lupa diubah manual interval, kemudian disamakan sesuai dengan jurnal. Setelah sudah, kita lakukan step yang sama seperti tadi. Selanjutnya yaitu buka atribut table dan add field untuk keterangan kelasnya. Klik add, kemudian fieldnya diganti dengan keterangan, longnya diganti dengan teks, save, kemudian kita bisa ganti keterangan kelasnya sesuai dengan klasifikasi yang sama seperti sebelumnya. Oke.
Kemudian kita raster to polygon sama seperti yang tadi, masukkan request sesudah, value-nya keterangan kelas diganti, kemudian run. Setelah itu kita lanjut ke dissolve. Nah, di dissolve ini juga sama, dimasukkan inputnya itu yang raster request, kemudian dissolve fields-nya itu keterangan kelas dan run. Kita sudah mendapatkan dua NDBI, yaitu NDBI yang sesudah longsor dan juga sebelum longsor. Yang NDBI sesudah longsor bisa kita simbologi dulu dengan cara yang seperti tadi, unique values, fields-nya itu keterangan kelas, kemudian warnanya disesuaikan dengan warna yang mudah untuk dibedakan. Setelah itu sudah jadi. Karena kita sudah mempunyai dua data NDBI, yaitu data sesudah dan juga sebelum, maka kita lanjut membuat peta perubahannya dengan mencari tools intersect, kemudian masukkan input feature-nya yaitu NDBI yang sesudah dan juga sebelum. Setelah itu output feature-nya kita ganti sesuai dengan apa yang kita inginkan nama filenya, dan juga di folder yang sudah disiapkan. Setelah itu bisa diklik run saja. Setelah diklik run, kita buka atribut tabelnya, kita tambahkan add fields lagi seperti tadi, namun namanya sekarang perubahan. Jangan lupa diganti menjadi text. Setelah itu di save. Setelah di save, isi dari fields perubahan itu kita isi dengan kedua dari keterangan kelas itu dengan calculate field, kemudian masukkan keterangan kelas yang pertama ditambah dengan keterangan kelas yang kedua, lalu apply dan klik OK. Nah, terdapat di sini keterangan kelas yang sudah disatukan menjadi sebuah perubahan. Setelah itu sudah jadi peta NDBI perubahannya. Di sini bisa kita ganti, bisa kita ubah simbologinya juga menjadi agar lebih mudah dibaca dan juga dilihat ya. Kita ubah simbologinya sama seperti tadi caranya, unique value, dan di sini fields-nya itu yang perubahan. Setelah sudah diubah, maka terlihat di sini seperti apa perubahannya setelah dan juga sebelum terjadinya bencana longsor di Kabupaten Cianjur, Kecamatan Agribantu. Nah, berikut ini adalah hasil dari peta yang sudah dibuat dan juga di layout. Bisa dilihat perbedaan di antara 3 peta ini. Sekian cara pembuatan peta NDBI sesudah dan juga sebelum, dan juga perubahan NDBI dari saya. Terima kasih.